Selamat datang kembali di channel Trader Retail, channel yang membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman di video sebelumnya terkait saham-saham yang diakumulasi dan didistribusi oleh asing selama 1 minggu terakhir, kita akan membahas secara mendalam saham BBRI yang seminggu terakhir ini atau bahkan 2 minggu terakhir ini didistribusi oleh asing. Jadi pada kali ini kita akan membahas dengan dalam, mengupas tuntas saham BBRI baik dari segi teknikal, pergerakan asing, serta prospek bisnis ke depannya. Langsung saja kita mulai dari analisa teknikal. Secara teknikal, saat ini BBRI sedang berada di dalam fase uptrendnya. Kita lihat di sini MA 200 cross dengan MA 10, 20 dan 50 yang menandakan bahwasannya BBRI confirm masuk ke dalam zona uptrend ya, karena biasanya MA 200 kita gunakan untuk melihat tren jangka panjang. Lalu jika kita lihat di sini sebenarnya BBRI sedang dalam fase memasuki wave 4 ya. Jadi kalau kita lihat di sini mulai pertengahan Mei hingga akhir Agustus itu wave 1, lalu hingga September itu masuk wave 2, lalu hingga awal Desember wave 3, lalu sekarang BBRI sedang memasuki fase wave 4 ya. Sampai sejauh mana wave 4 ini akan berlangsung? Apakah ini shadow dari penutupan hari kemarin di harga 3.940 adalah akhir dari wave 4 atau bisa turun lagi? Untuk support pertama BBRI mungkin bisa berada di level sekitar sini ya. Ini adalah support pertama yang kalau jebol bisa lanjut ke level 3.700. Jadi support pertama adalah di 4.000. Lalu support kedua ada di level yang jika jebol lagi di 3.700 ya. Gitu. Jadi untuk wave 4 sendiri bisa saja shadow di 3940 ini tadi adalah akhir dari wave 4 dan selanjutnya BBRI akan melanjutkan ke wave 5-nya, atau jika terjadi hal-hal lain wave 4 bisa saja berlanjut hingga support kedua di level 3.700 ya. Kalau kita lihat di sini ada potensi resiko untuk ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini BBRI membentuk gap ya, gap di tanggal 10 November 2020 ya. Di kisaran harga 3.700 hingga 3.750 ya. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, gap adalah hutang yang harus dibayar. Oke, jadi untuk support BBRI sendiri yang pertama adalah di 4.000, yang kedua adalah di 3.700 yang di situ juga ada gap terbuka. Nah, bagaimana jika misalnya BBRI melanjutkan uptrendnya? Berapakah target harga yang bisa menjadi target dari take profit kita ya? Jadi kalau kita lihat di sini untuk target dari BBRI sendiri ya, tentu yang pertama resisten terdekatnya berada di sini ya. Jelas berada di level 4460 ya. Kalau jebol maka target selanjutnya ada di 4.700 ya. Yang kalau jebol lagi maka target selanjutnya TP3 ada di level 5.200 ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini saat ini all time BBRI all time high berada di sini ya, di level 4.700. Target resisten 3 di 5.200 ini sekaligus mencetak rekor dari BBRI sendiri, yaitu membentuk new all time high-nya ya. Jadi itu wave 5-nya ya, bisa ke sini ya, atau bisa langsung ke all time high-nya ya. Yang jelas target jangka panjang dari BBRI adalah 5.200 ya. Itu tentu akan ada drama naik turun dulu.
awal dari wave 1 itu dimulai ketika 19 Mei, pertengahan Mei 2020, dan puncak dari wave 1 itu berada di akhir Agustus ya. Jadi sekitar 3 bulan hingga 3 bulan setengah ya. Lalu wave 2 itu mulai dari Agustus hingga September ya. Jadi wave 2 kurang lebih 1 bulan. Lalu dari akhir September hingga pertengahan Desember itu adalah durasi untuk wave 3 ya. Kurang lebih juga sama 3 bulan ya. Lalu untuk wave 4 dari awal Desember hingga sekarang. Ya, jadi kita masih belum tahu nih wave 4 itu sampai kapan berakhirnya. Cuman kalau kita lihat dari wave 1 dan wave 3 ada kekonsistenan dari timeline di sini ya. Jadi kalau kita lihat wave 1 itu Mei hingga Agustus, wave 3 itu September hingga Desember. Jadi kalau kita berkaca dari wave 1 dan wave 3, maka kemungkinan untuk BBRI melengkapi puncak dari wave 5 di kisaran 3 bulan hingga 4 bulan kemudian ya. Yang kalau kita tarik dari wave 4 dari pertengahan Desember, di sini sekitar tanggal 10-11 Desember, mungkin wave 4 masih akan berlanjut bisa saja hingga awal Januari atau pertengahan Januari nanti ya. Jadi untuk wave sementara untuk wave 5-nya, untuk wave 5-nya sendiri mungkin bisa dimulai dari akhir April hingga akhir Mei ya. Jadi kalau kita berkaca dari sana, maka prediksi untuk timeline dari wave 5 BBRI sendiri puncaknya akan dicapai sekitar April hingga Mei ya 2021. Itu adalah target BBRI mencapai 5.200 ya, dan membentuk new all time high yang baru. Oke, jadi itu adalah target jangka panjang untuk BBRI ya, hold hingga pertengahan tahun depan itu ya. Oke, jadi kalau kita ukur risk and reward kita ya dari harga penutupan terakhir, maka risk pertama kita adalah di 2,5% untuk yang baru mau masuk ya. Lalu risk kedua kita ada di minus 10,4%. Dengan reward kita di TP1 itu sebesar 6,97 ya, sekitar 6-7%. Lalu untuk resisten 2-nya di 14,5%. Lalu reward di resisten 3 itu berada di angka 26%. Jadi kurang lebih itu adalah trading plan untuk saham BBRI dengan risk and reward yang terukur ya. Oke, lalu bagaimana kita menghubungkan analisis teknikal di mana BBRI kita prediksi akan membentuk new all time high baru di 5.200 dengan analisa lainnya ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan pergerakan asing di saham BBRI ya, jadi saya sudah buat summary ya, summary dari pergerakan asing di saham BBRI. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 broker utama yang terlihat mengakumulasi BBRI ya. Jadi ada KZ, ZP, MS dan CS ya. Nah, KZ sendiri mengakumulasi BBRI sebanyak 4,9 juta lot. Jadi ini dalam ribu lot ya. Jadi kalau 4.900 berarti 4,9 juta. KZ mengakumulasi ZP mengakumulasi BBRI sebanyak 3,3 juta lot. MS mengakumulasi BBRI sebanyak 2,1 juta lot. Dan CS mengakumulasi sekitar 900.000 lot ya. Dengan rata-rata harga beli KZ itu di 3.800, ZP di 3.900, MS di 3.800. Sementara CS masuk agak belakangan di 4.300 ya kurang lebih. Nah, di video saya sebelumnya saya sebutkan bahwasanya harga asing itu berada di rata-rata 4.000. Jadi ketika saya coba untuk ambil time frame yang sedikit lebih panjang, maka saya dapatkan sebenarnya asing itu akumulasi BBRI
sekitar 2 minggu lebih awal dari yang saya perkirakan. Jadi ya dari berdasarkan analisa di video sebelumnya. Makanya saya dapat di sini rata-rata harga beli asing di level 1.800 dan 3.900 ya. Oke, dari belanja asing ini hanya ZP yang terlihat menjual ya di sebanyak 169.000 lot di harga rata-rata penjualan 4.300 ya, sehingga balance-nya menjadi total sekitar 11,1 juta lot yang sedang diakumulasi oleh 4 broker ini ya. Dan kalau kita hubungkan dengan harga saat ini berada di 4.160 ya, 4.160, maka KZ sedang floating profit 9%, ZP 5,8%, MS 7,6%, sementara CS sedang floating loss ya sebesar 3,2%. Jadi minus ya, karena CS sendiri sepertinya baru mulai akumulasi di harga atas kemarinnya ketika BBRI sideways di area sini. Nah, di area sini sideways, di situ di situ CS baru mulai akumulasi, sehingga sekarang mereka sedang minus 3,2. Nah, apa yang terjadi dengan BBRI ketika terjadi koreksi yang cukup dalam di 2 hari terakhir setelah merebaknya berita corona jenis baru di Inggris? Nah, kalau kita perhatikan selama 2 hari terakhir di mana bursa turun cukup dalam ya, dari 6.200 ke 6.000, justru sebenarnya broker utama dari BBRI ini ya, artinya bandar asing utama dari BBRI tidak melakukan pergerakan yang signifikan ya. Kalau kita lihat di sini, KZ dari 4,9 juta lot yang mereka pegang, mereka cuma lepas 11.000 lot ya di harga 4.200, dan mereka merealisasikan profitnya sekitar 10% ya. ZP justru malah membeli lagi bersama dengan MS ya. Jadi ZP dan MS mereka masih tetap akumulasi walaupun dalam jumlah yang kecil, 128.000 lot dan 2.000 lot di harga 4.180 dan 4.160. Sementara CS mereka menjual sekitar 117.000 lot di harga 4.140. Jadi mereka bisa saya katakan cut loss di 3,5% ya. Jadi mungkin ada kekhawatiran karena mereka sudah beli di harga atas 4.300, makanya mereka lepas sebagian, cut loss di 4.100 ya. Tapi mereka masih pegang total sekitar 800.000 lot lagi ya, gitu. Oke, jadi pada intinya asing masih punya 11 juta lot di BBRI ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat sentimen positif yang cukup kuat di BBRI ya. Jadi ini sudah saya singgung di video sebelumnya terkait pembahasan BBRI dan BRIS ya, bahwasanya di tahun depan akan ada corporate action yang cukup besar yang dilakukan oleh Menteri BUMN kita ya, Pak Erick Thohir. Nah, di sini salah satunya BBRI akan dilakukan penggabungan antara BRI ya, lalu PNM dan Pegadaian. Erick Thohir akan membentuk sinergi BRI, PNM dan Pegadaian. Jadi tahun depan pun akan dilakukan kemungkinan merger antara BRI, PNM dan Pegadaian. Tentu nanti akan menjadi korporasi yang sangat besar ya. Nah, kalau kita misalnya hubungkan antara BRIS dengan BBRI ya. Jadi kita lihat sendiri di sini BRIS sudah naik cukup jauh dari kemarin harga sebelum kita lihat harga di Mei hingga Agustus di kisaran 200 hingga 400. Per hari ini BRIS sudah naik hingga 2000 sekian ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini salah satu apa saja sentimen kuat yang membuat kenaikan BRIS jauh adalah pertama tentu isu merger Bank Syariah Indonesia ya, antara BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah ya. Nah, dari merger tersebut total penggabungan aset dari ketiga bank syariah tersebut adalah sebesar 250 triliun ya. Jadi luar biasa sekali aset yang nanti
eh, dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia tersebut. Lalu jelas kedepannya adalah prospek bisnis perbankan syariah, karena kita sendiri negara Indonesia bermayoritas penduduknya beragama Muslim. Nah, kalau kita lihat BBRI, kurang lebih nanti skenario atau sentimen beritanya kurang lebih akan sama seperti BRIS yang menjadi tenaga penggerak sahamnya, ya. Nah, untuk BBRI sendiri tadi sudah kita bahas bahwasanya akan ada aksi korporasi yang sangat besar, yaitu merger dari BRI, PNM dan juga Pegadaian. Nah, penggabungan dari tiga BUMN ini tentu akan meningkatkan total aset dari BUMN merger nanti. Berapa besar total asetnya? Tidak tahu, yang jelas mungkin akan jauh lebih besar daripada aset BRI sendiri, ya. Nah, lalu yang ketiga, prospek bisnis UMKM ultramikro hingga 85%. Jadi kita tahu bahwasanya BRI memang segmentasi banknya adalah terfokus kepada kredit usaha mikro, ya. Jadi itu tadi beberapa alasan kenapa BBRI sangat mungkin untuk mencapai new all time high di 5.200 tahun depan, ya. Secara teknikal sangat mendukung karena nanti setelah wave 4 selesai BBRI akan melanjutkan ke wave 5. Lalu secara bandarmologi juga mendukung karena saat ini ada empat bandar besar yang sedang di dalam BBRI, ya. Lalu secara prospek ke depan pun BBRI masih sangat bagus, ya, karena ada aksi korporasi besar yaitu merger antara BRI, PNM dan Pegadaian. Oke, ya. Nah, sekarang selain dari ketiga analisis tersebut, kira-kira secara outlook apa saja hal-hal yang mungkin bisa menjadi katalis positif kenaikan BBRI atau IHSG secara umum di tahun 2021 nanti, ya. Tentu yang pertama adalah karena kita sudah punya vaksin, maka hal pertama adalah distribusi vaksin yang lancar, ya. Distribusi vaksin lancar. Lalu yang kedua, seiring dengan distribusi vaksin yang lancar, roda ekonomi mulai bergerak, maka ekonomi pun akan perlahan-lahan pulih, ya. Ekonomi pulih di kuartal 2 hingga kuartal 3 2021, ya. Oke. Lalu faktor ketiga adalah tidak ada peningkatan kasus corona yang signifikan, ya. Oke. Ataupun mungkin virus corona jenis baru atau strain baru, ya. Itu tadi pembahasan secara lengkap dari saham BBRI yang kita kupas secara mendalam, baik secara teknikal, pergerakan asing, lalu juga secara sentimen news dan juga prospek bisnis ke depannya, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap bahwasanya BBRI bisa mencapai new all time high-nya di 5.200 pada kisaran April hingga Mei 2021, ya, dengan distribusi vaksin yang semakin lancar, lalu juga ekonomi kita mulai pulih di kuartal 2 dan kuartal 3 2021. Lalu yang jelas tidak ada peningkatan kasus corona yang signifikan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa BBRI kita buat prediksinya 5.200 di April hingga Mei, sementara ekonomi mulai pulih di kuartal 2 hingga kuartal 3 2021, ya. Artinya itu mungkin sekitar Juni, Juli hingga Agustus atau mungkin hingga September. Ingat, di pasar saham harga dari emiten, ya, harga dari saham selalu mendahului kondisi ekonomi, karena pergerakan saham ini melambangkan optimisme ataupun pesimisme dari pelaku pasar, gitu, ya. Demikian tadi pembahasan saham BBRI. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kami tetap semangat untuk membuat video selanjutnya, dan juga tekan tombol like, komen, serta share video kami supaya channel kami pun bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.